Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya, dengan karunia darinya kita dipertemukan kembali dalam majelis tafsir Al-Quran, yang mana tafsir Al-Quran ini melalui hadis-hadis yang mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perkataan yang dinukil dari Imam Ahmad rahimahullah, as-sunnatu tufassirul Quran. As-sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Dan itu juga bisa kita lihat sebagaimana yang kita kerjakan setiap hari, yakni sholat. Maka detail sholat tersebut, zikirnya, gerakannya terdapat dalam as-sunnah. Dan kita menggunakan kitab silsilah kisah ini dan telah sampai pada bab surga dan neraka. Ini ada di jilid kedua, bab 9. Yang terakhir kita baca bersama adalah hadis 1473 berkaitan rombongan pertama dan kedua yang masuk surga, di mana mereka itu bercahaya seperti bulan pada malam purnama, dan satunya lagi yang kedua, rombongan kedua itu bercahaya seperti bintang yang paling terang di langit, dan mereka masing-masing laki-laki dari mereka mendapatkan 2 istri. Baik, kita lanjutkan ke hadis nomor 1474. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah, makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga, ziyadatu kabidil hut, adalah sepotong bagian yang paling enak dari hati ikan paus. Hadis riwayat At-Tayalisi. Makanan pertama yang dimakan penduduk surga berdasarkan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sepotong bagian yang paling enak dari hati ikan paus. Hati ayam lezat, hati sapi lezat, maka hati ikan paus tidak bisa dibayangkan kelezatannya kelak di jannah. Selanjutnya yakni hadis nomor 1475, An Anasin, datangkan kepadaku sebuah sungai yang mana kedua tepinya itu berupa kubah-kubah dari mutiara. Sebuah sungai yang tepinya berupa kubah-kubah dari mutiara. Qultu lil malak, maka aku berkata kepada malaikat, ma hadza ya Jibril, sungai apakah ini wahai Jibril? Qala, maka roba biyadihi ila tinihi, kemudian Jibril alaihissalam memukulkan tangannya ke permukaan tanah sungai tersebut. Fastakhraja miskan, maka keluarlah aroma kasturi. Setelah dipukulkan tangannya Jibril alaihissalam ke tanah sungai tersebut, maka keluarlah aroma kasturi. Summa rufi'at li sidratul muntaha, kemudian sidratul muntaha ditampakkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fara'aitu indaha nuran azima, maka aku melihat cahaya yang sangat besar di sisinya. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Ya'la. Allahu a'lam, ini mengisyaratkan atas apa yang dilihat oleh Said Qasim ketika beliau melihat cahaya Allah. Berikutnya yakni hadis nomor 1476, An Amr bin Maimun al-Audi, dari Amr bin Maimun al-Audi, qala, dia berkata, qama fina Mu'adz bin Jabalin faqala, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu singgah di kampung kami, lalu ia berseru, ya Bani Aud, wahai Bani Aud, inni Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendak menyampaikan sabda beliau, ta'lamunal ma'ada ilallah,
kalian mengetahui tempat kembali kalian hanyalah kepada Allah. Summa ilal jannati au ilan nar. Kemudian hanya ada dua tempat yang abadi, yaitu jannah, surga, atau ke neraka. Wa iqamatun la dha'na fihi. Tempat menetap yang tidak ada perpindahan. Wa khuludun la mauta. Kekal abadi dan tidak ada kematian. Fi ajsadin la tamutu. Berada di dalam jasad yang tidak pernah mati. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi ketika hamba-hamba Allah sudah sampai di surga maupun sudah sampai di neraka, maka jasadnya tidak akan mengalami kematian lagi. Ini keabadian yang Allah takdirkan bagi hamba-hambanya kelak di akhirat. Berikutnya, ikhwati al-kiram, hadis nomor 1477 dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la tara ayunuhumun nara yaumal qiyamah. Ada tiga yang mana mata mereka tidak akan melihat kepada api neraka pada hari kiamat kelak. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama yaitu mata yang menangis disebabkan rasa takut kepada Allah. Wa ainun harasat fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang melakukan hirasah, yang berjaga di jalan Allah. Wa ainun ghaddat an maharimillah. Yang ketiga adalah mata yang menundukkan pandangan dari apa-apa yang diharamkan Allah. Itu adalah tiga mata yang kata Nabi SAW tidak akan melihat kepada ngerinya api neraka. Ruwiya min hadithi Muawiyah bin Haidah. Diriwayatkan hadis tersebut dari Muawiyah bin Haidah wa Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas wa Abi Raihanah dan Abu Raihanah wa Abi Hurairah dan Abu Hurairah wa Anas bin Malik, juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Khilai dan Ibnu Sa'id. Berikutnya gambaran dari surga dan neraka. An Utbah bin Abdin As-Sulami, dari sahabat yang mulia Utbah bin Abd As-Sulami radhiyallahu anhu qala, ya bertutur, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu laha samaniyatu abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Wan naru laha sab'atu abwab. Sedangkan neraka memiliki 7 pintu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, surga memiliki 8 pintu, sedangkan neraka memiliki 7 pintu. Berikutnya yakni hadis nomor 1479 dalam kitab Silsilah Hadis Sahih. An Ubadah bin Samit, dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mi'atu darajah. Surga itu memiliki 100 tingkatan. Ma baina kulli darajataini masiratu mi'ati amin. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya adalah 100 tahun perjalanan. Antara tingkat yang satu dengan tingkat yang lainnya adalah 100 tahun perjalanan. Dan ada 100 tingkatan. Ini menunjukkan betapa luasnya al-jannah. Wa qala Affan, atau Affan berkata, yakni salah seorang perawi hadis itu, kama bainas samai ilal ard, seperti jaraknya langit dan bumi. Wal firdausu a'laha darajatan. Dan firdaus adalah tingkatan surga yang paling tinggi. Wa minha takhrujul anharu al-arba'ah. Dari surga firdaus juga mengalirlah sungai yang 4. Wal arsyu min fawqiha. Sedangkan arsh berada tepat di atas firdaus. Arsy-nya Allah berada tepat di atas surga firdaus. Wa idza sa'altumullaha tabaraka wa ta'ala, kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam,
apabila kalian meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fas'aluhul firdaus, maka mintalah surga firdaus. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan Ahmad. Ini menunjukkan kepada kita berkaitan harapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita optimis untuk mengharapkan di sisi Allah surga tertinggi, yaitu surga Firdaus yang ada tepat di bawah arsy Allah. Berikutnya ayyuhal ikhwah, hadis nomor 1480, an Abi Sa'id mauqufan wa marfu'an, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara mauquf dan marfu'. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-jannah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan surga. Labinatun min dhahabin wa labinatun min fiddatin. Konstruksinya adalah batu bata yang dari emas dan batu bata dari perak. Batu bata dari emas dan batu bata dari perak. Jadi misalkan ini di dunia yang fana ini ada seseorang yang membangun rumahnya dari batu bata dari emas dan batu bata dari perak, niscaya tidak akan diplester karena supaya kelihatan emas dan peraknya. Nah ini batu bata di surga saja itu dari emas dan perak, ini batu batanya. Wa milatuha al-misku, dan semennya, adukan atau perekatnya itu dari kasturi. Adukannya itu dari kasturi, bukan semen karungan, bukan. Faqala laha, kemudian Allah berseru kepadanya. Kemudian Allah berseru kepada surga, takallami, berbicaralah kepadaku. Faqalat, maka surga pun berkata, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 1. Ini adalah perkataan surga yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Faqalatil malaikah, lantas para malaikat berkata, tuba laki, beruntunglah engkau, yakni beruntunglah engkau wahai surga, manzilul muluk, tempat tinggal bagi para raja, yakni para raja di akhirat nanti. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Maka bagi mereka yang sedang berjuang di dunia yang fana ini untuk mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya dari bapak pengayuh beca atau yang bekerja sebagai ojek online, maka jangan berkecil hati, karena di jannah kelak menjadi para raja di sisi Allah, para raja akhirat di sisi Allah, dan tempatnya adalah al-jannah, surga, yang mana rumahnya itu batu batanya terbuat dari apa? Bukan batu bata dari tanah liat, bukan, tapi dari emas dan perak. Sedangkan semennya adalah kasturi yang harum baunya. Masya Allah. Berikutnya hadis nomor 1481, an Abi Umamah, dari sahabat yang mulia Abu Umamah radhiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, dakhala rajulunil jannata, seorang laki-laki masuk ke dalam surga, fara'a ala babiha maktuban, lalu ia melihat sebuah tulisan terpampang di pintunya. Dia melihat ada tulisan di pintu surga, as-sadaqatu bi'asyri amsalihha, sedekah akan dibalas 10 kali lipat. Sedekah akan dibalas 10 kali lipat. Wal qardu bisamaniyati asyrun, sedangkan pinjaman, yakni pinjaman yang bukan riba, akan dibalas 18 kali lipat. Pinjaman akan dibalas oleh Allah ganjarannya 18 kali lipat. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita supaya tidak ragu-ragu ketika saudara kita membutuhkan pinjaman atau bantuan, maka kita memberikannya ketika kita diberikan oleh Allah berupa kelapangan. Berikutnya adalah hadis nomor 1482 dari kitab Silsilah Hadis Sahih ini, an Anasin, dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu anhu,
Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannah. Aku masuk ke surga. Fa idza ana biqasrin min dhahabin. Dan di situ ada sebuah istana dari emas. Fakultu. Aku pun bertanya kepada malaikat, yakni yang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman hadza? Milik siapa istana ini? Qalu li syabin min Quraisy. Maka malaikat menjawab, itu adalah milik seorang pemuda Quraisy. Fadzanantu anni ana huwa. Maka aku menyangka bahwa pemuda tersebut adalah diriku. Kata Nabi SAW, beliau menyangka bahwa pemuda dari Quraisy yang dimaksud oleh malaikat tersebut adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu wa man huwa. Maka Nabi SAW bertanya kembali untuk memastikan siapakah itu, yaitu siapakah pemilik istana tersebut. Qalu, maka para malaikat menjawab, li Umar bin Al-Khattab. Itu adalah miliknya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, yakni ketika sudah berjumpa dengan Umar radhiyallahu anhu, falaula ma alimtu min ghiratika la dakhaltuhu. Sekiranya aku tidak mengetahui besarnya kecemburuanmu, wahai Umar, niscaya aku akan memasukinya. Faqala Umaru. Lalu Umar berkata menanggapi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, alaika ya Rasulullah ya agharu. Bagaimana mungkin aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad. Artinya cemburu bagaimana? Kalau engkau ingin masuk ke istana tersebut, masuk saja wahai Rasulullah. Bagaimana mungkin aku cemburu padamu? Begitu. Berikutnya ya ikhwah, hadis nomor 1483. An Aisyah marfu'an, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha secara marfu'. Dakhaltul jannata fara'aitu. Aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surga. Lalu aku melihat li Zaid bin Amr bin Nufail darajataini. Beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Zaid bin Amr bin Nufail memiliki 2 derajat. Yakni di surga Zaid bin Amr bin Nufail memiliki 2 derajat. Tentunya ini sangat tinggi di sisi Allah. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Selanjutnya, yakni hadis nomor 1484, kembali tentang gambaran surga. An Anas bin Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ya bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang al-kautsar. Qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, zaka nahrun a'tanihillahu yakni fil jannah. Itu adalah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-kautsar itu adalah sebuah sungai yang mana Allah telah mengaruniakannya kepadaku, yaitu di surga. Asyatu bayadon minal laban, yang mana air sungai Al-Kautsar tersebut lebih putih warnanya daripada susu. Lebih putih warnanya daripada susu. Wa ahla minal asal, dan rasanya itu lebih manis daripada madu. Fihi tairun a'naquha ka'anaqil juzur, dan di dalamnya terdapat burung yang leher-lehernya seperti leher unta. Ada burung yang leher-lehernya itu seperti leher unta besarnya. Qala Umar, kemudian Umar radhiyallahu anhu yang juga mendengar penjelasan tersebut menanggapi, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi lana'imatun. Kalau begitu burung itu pasti sangat gemuk. Burung itu pasti sangat gemuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, akalatuha an'amu minha. Orang yang memakan burung tersebut lebih gemuk daripadanya.
orang, yaitu penduduk surga yang memakan burung tersebut pasti lebih gemuk daripada burung itu sendiri. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ahmad dan Al-Maqdisi. Selanjutnya yakni hadis nomor 1485 dari kitab Silsilah Hadis Shahih ini, an Abi Hurairah marfu'an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu'. Darariyul muslimina fil jannati. Anak-anak kaum muslimin berada di dalam surga. yakni apabila ada anak-anaknya orang beriman yang meninggal ketika belum balik, maka mereka ada di surga. Yakfuluhum Ibrahimu alaihissalam. Mereka diasuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Abu Muhammad Al-Bakhladi, Al-Hakim dan Ibnu Asakir, yang mana sudah kita simak bersama juga keterangan hadis tersebut yang ada di hadis lainnya dari kitab ini, yakni bahwasanya mereka akan diserahkan kepada orang tua mereka kelak ketika orang tua mereka sudah masuk surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang Allah mudahkan bagi kita bersama-sama membacanya hadis-hadis berkaitan surga dan neraka yang sekaligus menjadi tafsir bagi Al-Quranul Karim, yang mana ketika Allah berbicara mengenai surga dan neraka di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat di dunia yang fana ini hingga kelak di jannahnya Allah yang abadi. Jazakumullahu khairah. Terima kasih atas kebersamaan yang indah ini. Semoga Allah memberkahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.